Nasib naas memang kerap terjadi di mana saja dan kapan saja. Dan kabar kurang sedap itu datang dari pesinetron Verrell Bramasta. Pasalnya, mantan kekasih dari Natasha Wilona itu dikabarkan baru saja mengalami kecelakaan yang begitu parah dan menyebabkan dislokasi tulang pada bahu kirinya. Dilihat dari unggahan pada akun Instagramnya pada beberapa waktu yang lalu, bahu Verrell Bramasta bahkan harus dibalut menggunakan perban lantaran rasa nyeri yang terus menjalar. Menjadi sebuah cerita tersendiri bagi dirinya yang baru saja alami cedera akibat beradu jotos di atas ring tinju, nyatanya hal tersebut justru membuat Vena Melinda, ibunda dari Verrell, turut mengkhawatirkan kondisi bahu sang putra. Lantas, seperti apakah pengakuan Verrell Bramasta terkait kronologi kejadian yang sebenarnya? Dan seperti apa pula reaksi Vena Melinda yang saat itu juga berada di lokasi kejadian? Boleh, jadi kemarin ada sedikit tragedi pemirsa. Tiba-tiba bangun tidur bahwa aku copot lagi. Jadi kemarin kan aku sempat ada boxing match sama teman aku kan. Nah pas lagi boxing tuh sempat bahu aku gerak, jadi pop gara-gara mukul, terus mukulnya kekencengan tapi nggak kena target, ya jadi ngepop gitu loh. Dan kebetulan kalau bahu aku yang kiri ini dulu pas SMA emang pernah dislocated gara-gara main basket gitu, jadi emang udah kan kalau sekali udah kena rawan kena lagi. Cuman nggak nyangka setelah bertahun-tahun baru kena lagi sekarang gitu. Dan kemarin udah sempet dibenerin sama coach boxingnya, cuman ternyata mungkin belum tuntas. Jadi pas aku bangun tidur kaget, tiba-tiba bahunya copot lagi ke bawah gitu. Dan bedanya yang kemarin itu tuh nggak ada yang bisa benerin. Jadi aku selama 1 jam ya Mas Jeki ya, sejam 45 menit di rumah, 15 menit di perjalanan, itu tuh masih nggak ada yang bisa balikin gitu. Kalau yang kemarin-kemarin kan pas boxing habis kena langsung ada yang bisa balikin, jadi nggak lama kan. Nah kalau ini tuh bener-bener 1 jam tuh wah, nahan sakitnya bener-bener kacau deh. Tapi akhirnya dibawa ke pengobatan tradisional, dan ini pertama kali juga sih, sebelumnya aku belum pernah gitu ke Haji Naim. Cuman dibawa ke sana nggak nyampe semenit langsung dipegang, dibalikin. Terus ya mungkin pemirsa udah lihat videonya kali ya di sosmed. Nggak, emang dislokasi, jadi bahunya tuh gerak yang harusnya mungkin di sini dia turun ke bawah. Itu geser atau gimana? Geser ya, geser. Di gara-gara awal yang boxing itu yang aku bilang, dia turun, jadi turun lagi. Jatuh. Jadi aku main basket pas SMA, nge-shoot. Pas nge-shoot tuh ditabrak orang, jadi pas di udara jatuh begitu. Nah jadi pas jatuh kena bahu duluan kan. Nah itu bahunya juga gerak gara-gara itu. Nah pas dibalik waktu itu ke dokter tapi sempet di gips. Nah cuman fisioterapi, dan ya ternyata ya itu rawan sekarang, jadi akhirnya kena lagi. Senin minggu lalu, dan aku ada di situ. Sebenarnya dari awal banget aku udah bilang, Kak, Mama tidak pernah mengizinkan dan tidak ridho ya kalau kamu tanding tinju, karena aku tahu banget meskipun acaranya bukan tinju beneran, tapi kan emang tinjunya beneran, acaranya mungkin bukan acara tinju, tapi secara permainan dia benar-benar seperti orang tinju beneran. Dan aku sudah bilang, Kak, Enrique badannya tuh gede banget, tulang-tulangnya tuh gede banget, dan biasanya kalau tinju tuh kalau nggak salah sama ya, harus berat badan sama, bener nggak sih? Jadi ada kelasnya kan gitu. Meskipun aku nggak suka tinju, tapi tetap aja Verrell ikut, dan aku tuh hari itu diteleponin 5 kali suruh ikut. Akhirnya mau nggak mau ikut, dan melihat sendiri 3 ronde itu sebenarnya Verrell itu udah imbang karena dia jab-jabnya udah masuk dan emang dia latihan. Cuma di keempat itu tuh, ronde keempat tambahan itu yang aku nggak tahu gimana ceritanya, karena aku nggak terlalu paham ya, tiba-tiba dia kesakitan gitu, dan aku lihat kenapa kok ininya kejendul ya gitu, entah ototnya atau apa. Dan aku udah bilang sebelum ronde keempat, berhenti jangan dilanjutin. Si siapa tuh ya suruh ngelanjutin Atala, salah. Aduh tuh anak benar-benar ngomporinnya nggak pas banget. Lanjut lah, dan aku udah sampai habis nih suaranya, ya mau gimana, akhirnya bener kan injured. Dan aku udah bilang, Kak, jangan dipijet kalau nggak sama yang ahli. Tapi nggak tahu deh, akhirnya dia pijet juga. Tapi aku sekarang nih lagi pengen Verrell mendingan foto untuk dilihat sampai sejauh mana kalau ada penggeseran tuh apanya gitu, tulangnya apa ototnya.
Ini pertama kali aku pengobatan tradisional gitu. Sebelumnya cuma pernah denger doang kan orang kalau patah tulang, kalau misalnya apa macem-macem harus ke sana gitu. Ini pertama kali aku nyobain dan ya semoga sekali lah seumur hidup ya. Kenapa milih tradisional mungkin dari situ? Ya, jadi kalau Feral itu mungkin apa ya, saya bilang hiperaktif kali ya, overaktif. Jadi emang anaknya nggak bisa diem banget dari dulu, dari kecil. Jadi pusing dia, bisa sakit kali kalau sebentar nggak ada aktivitas. Jadi full banget aktivitasnya, ada waktu kosong sedikit dia manfaatin. Saya lihat pulang malam pun habis syuting dia bela-belain untuk nge-gym. Jadi nggak ada hari tanpa aktivitas saya lihat gitu loh. Jadi itu yang mungkin saya selalu wanti-wanti sama Feral, kamu juga harus bisa ngimbangin badan kamu, karena kan mesin aja ada batasnya gitu loh, apalagi badan kita. Harus jaga kesehatan, makannya, istirahatnya harus cukup. Saya bilang nggak bisa diforsir semuanya harus kamu kerjain dalam satu waktu yang bersamaan. Soalnya sebelumnya aku belum pernah yang selama itu copot. Jadi kalau yang waktu itu pas di SMA dibalikin sama guru olahraganya, jadi udah balik ke posisi semula. Nah kalau kemarin itu tuh bener-bener emergency banget, maksudnya panik banget karena di rumah nggak ada yang bisa balikin dan aku coba balikin sendiri. Kayak kan telepon boxing coach aku kan, dikasih tahu caranya, coba ditahan ininya terus bahunya digerakin ke depan supaya balik ke tempatnya. Cuman aku coba berkali-kali nggak bisa gitu, malah tambah sakit. Jadi akhirnya ya udahlah, kalau ke rumah sakit takutnya juga lebih lama kan di sana. Akhirnya kepikiran ya udah deh coba aja ke pengobatan tradisional karena cepet kata orang-orang. Kecelakaan yang dialami oleh Verrell Bramasta nyatanya merupakan salah satu ulah dirinya sendiri, sebagaimana dirinya memang memaksakan kondisi bahunya yang pernah alami diskolasi sebelumnya. Namun, kecerobohan Verrell itu membuat Vena Melinda serta Ivan Fadila selaku kedua orang tua dari Verrell turut menyadari perubahan karakteristik sang anak yang memang sudah beranjak dewasa. Menjadi sebuah tantangan tersendiri ketika kecemasan Vena berlawanan dengan sifat independen yang dimiliki oleh Verrell. Hal tersebut nyatanya tidak dijadikan suatu alasan bagi Vena untuk berhenti memperhatikan kondisi sang putra yang kini sudah dewasa. Lantas, seperti apakah cara Vena Melinda menyesuaikan karakter sang anak dengan rasa keibuan yang masih begitu melekat pada dirinya? Ya tarik ulur ya. Jadi kalau sama Verrell sama Atala karena mereka udah independen banget, dia udah bisa cari uang sendiri. Mereka kadang-kadang selalu nganggap mama itu kayak aku tuh kayak masih kecil aja. Mama tuh suka lebay, suka over gitu. Tapi aku bilang feeling seorang mama, aku udah bilang jangan. Tapi tetap, ya mudah-mudahan ini pembelajaran buat Verrell. Next dia akan lebih dengerin aku. Kalau feeling aku sudah mengatakan jangan, ya jangan. Karakter orang kan beda-beda ya anak ya. Jadi Verrell saya paham banget, dia bukan orang yang oh iya pak aku akan gini pak, bukan begitu. Dikasih tahu dia cernain diri dia sendiri, dia pertimbangkan mana yang baik enggaknya, tapi itu dia perhatikan dan dia lakukan gitu loh. Itu yang saya tahu Verrell. Jadi dia ngikutin dengan cara dia. Tapi yang perubahan Iya, setiap orang pasti akan ngalamin perubahan ya, termasuk Verrell. Alhamdulillah karir dia, rezeki dia baik. Nah cuman ada hal-hal yang memang juga dia harus bisa pertahankan dengan perubahan-perubahan yang dia dapat. Karena memang dengan semakin orang tinggi, saya bilang semakin dia berhasil, semakin banyak juga cobaan yang akan dia hadapin. Jadi saya bilang ke Verrell terutama di dunia kamu ini, di dunia entertain ya kamu harus banyak-banyak mawas diri, harus bisa mempertahankan apa yang udah kamu capai karena turnovernya itunya cepat sekali saya bilang. Yang namanya life cycle dari perputaran ketenaran terus keberuntungan itu cepat sekali. Jadi saya bilang dia harus bisa pandai-pandai memanfaatkan momen-momen ini. Kalau Verrell sama Atala, alhamdulillah aku dari kecil didik bagaimana mereka bisa hormat sama siapapun ya. Mau itu orang tua, apalagi orang tua sendiri, orang tua sambung juga harus respectful. Dan itu kan tidak instan ya. Apa yang Verrell sama Atala lihat dari aku, didikan aku, ya dia bisa aplikasikan pada kehidupan dia sekarang. Dia bisa tetap respect sama siapapun, ya buat aku ya
memang itu yang aku tanam kan gitu. Jadi kalau sekarang momentumnya ya karena ada kejadian di mana Feral juga bisa melihat bagaimana Papi F misalkan, ya itu kan waktu yang menjawab. Kita juga nggak pernah maksain, oh Feral harus manggil Papi F ya. Terakhir dia bisa manggil, oh berarti itu udah wayahnya begitu. Kan kemarin kan orang pertama yang mijetin waktu dia kesakitan kan Papi F. Karena Papi F kan pesilat ya, jadi dia tahu urat-urat itu kan sakit banget yang di ring itu kan. Pulang itu kan sampai jam berapa tuh? Jam 1 pagi. Papi F pijetin di sini. Cuma karena kemarin kita keluar kota aja, jadi nggak bisa lanjut pijetnya yang kedua. Enggak lah, kalau anak-anakku sih dari awal nerima. Cuma mungkin kan proses ya. Kalau Feral kan orangnya kan observasi. Atala juga, cuma bedanya kan Atala tinggal di satu rumah. Jadi intensitas ketemunya sering sama Papi F. Kalau Feral kan sibuk, nggak satu rumah. Jadi kalau ada momentum yang kayak kemarin itu baru dia merasakan, oh Papi F tuh pure ya sama aku. Karena dia tuh udah mulangin aku dulu tuh jam 10, terus dia kesini lagi jam 11 sampai jam 1 buat mijetin doang. Atala juga suka dipijetin. Iya, ada videonya baru. Iya, pokoknya kalau sama Feral makanya kalau sama dia tuh aku selalu kayak waktu pertandingan tuh kan dia lihat-lihatan sama aku kan waktu dia kesakitan tuh aku kan mau nangis. Jadi dia ngeliat aku mau nangis, dia juga mau nangis sebenarnya. Cuma kan susah. Aku tuh kalau bisa aku yang gantiin ya aku lawan Enrique gitu. Karena aku gemes banget, udahlah gitu loh. Udah di ronde ketiga aku rasa dia udah mulai kena ya. Cuma dia masih maksa gitu. Masih maksa. Pokoknya kalau Allah itu sudah berkehendak nggak ada siapapun yang bisa menahan. Termasuk anak-anakku, Feral sama Atala. Apapun yang terjadi di keluarga mereka tuh masih tetap sama aku tuh memuliakan aku. Jadi ya mau ngapain lagi kalau nggak bersyukur. Jadi makin hari mesti ditambah bersyukurnya aku supaya dia makin memuliakan ibunya. Jadi aku udah nggak ada lagi stage di mana wah ini kok begini kayak mengeluh kesah, nggak. Mesti optimis dan berbaik sangka.